Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengujian motor starter. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama kita akan menjelaskan bagaimana menguji pull in coil dan hold in coil dengan menggunakan ohmmeter. Yang kedua yaitu bagaimana kita menguji pull in coil dan hold in coil juga dengan baterai, dan yang ketiga adalah menguji motor starter tanpa beban. Jadi kita lepas dari engine dan kita akan uji di luar engine-nya. Nah, alat yang akan kita gunakan yang pertama adalah ini multimeter. Kita bisa menggunakan multimeter untuk ohmmeter dan juga untuk ampere meter. Yang kedua tentu saja aki sebagai penggeraknya, sumber tenaganya, motor starternya sendiri, dan juga kabel jumper yang akan menghubungkan rangkaian sederhana dari motor starter tersebut. Nah, ini juga penting penunjuk keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama, kalian harus menggunakan alat ukur sesuai dengan SOP ya, terutama tadi adalah multimeter, jangan sampai salah selektor. Yang kedua, kita hindari kabel positif dan negatif yang terhubung secara langsung ya. Jadi karena ini rangkaiannya sangat terbuka, jadi harus berhati-hati jangan sampai ada short. Yang ketiga adalah kita posisikan motor starter pada ragom atau alat yang kuat untuk menahan, karena ini akan kita coba nyalakan motor tersebut tapi tidak di tempatnya, yaitu tidak di engine-nya. Jadi usahakan ada tempat yang kuat untuk memegang si motor starternya. Mengenal terminal yang ada pada motor starter. Beberapa terminal yang ada pada motor starter adalah sebagai berikut. 1. Terminal 50. 2. Terminal 30. Dan 3. Terminal C. Cara pengujian motor starter. Pengujian pull-in coil dengan ohmmeter. Siapkan sebuah motor starter dan sebuah ohmmeter, atau dapat juga menggunakan multimeter pada skala ohm. Perhatikan dengan seksama terminal-terminal yang ada pada motor starter. Lepas mur terminal C, kemudian lepas ujung kumparan medan. Sambungkan prob positif ke terminal 50. Kemudian sambungkan prob negatif ke terminal C. Perhatikan jarum pada ohmmeter. Jarum akan bergerak mendekati angka 0 ohm. Hal ini menunjukkan bahwa ada kontinuitas antara terminal 50 dengan terminal C. Jika jarum bergerak mendekati 0 ohm, maka dapat disimpulkan bahwa pull-in coil dalam keadaan baik. Pengujian hold-in coil dengan ohmmeter. Sambungkan prob positif ke terminal 50. Kemudian sambungkan prob negatif ke bodi solenoid. Perhatikan jarum pada ohmmeter. Jarum akan bergerak mendekati angka 0. Hal ini menunjukkan bahwa di antara terminal 50 dan bodi solenoid terdapat kontinuitas. Jadi, jika jarum bergerak mendekati 0 ohm, maka hold-in coil dalam keadaan baik. Cara pengujian motor starter dengan baterai. Siapkan sebuah motor starter, kemudian baterai dan kabel jumper.
Perhatikan dengan seksama terminal-terminal yang ada pada motor starter. Harap diperhatikan, pengujian dengan baterai harus dilakukan secara cepat agar solenoid tidak panas. Lepas mur terminal C, kemudian lepas ujung kumparan medan. Sambungkan salah satu kabel negatif ke bodi motor starter. Kemudian, sambungkan kabel negatif lainnya ke terminal C. Sambungkan kabel positif ke terminal 50. Perhatikan gigi pinion pada motor starter. Pada saat kabel positif dihubungkan ke terminal 50, maka gigi pinion akan bergerak maju. Jika kabel terminal 50 kita lepas, maka gigi pinion akan kembali ke posisi semula. Kita ulang, kabel positif kita hubungkan ke terminal 50. Gigi pinion akan maju. Jika kita lepas, maka gigi pinion akan kembali ke posisi semula. Artinya, jika gigi pinion dapat bergerak maju, maka pull-in coil dalam kondisi baik. Dan jika kabel terminal 50 kita lepas, maka gigi pinion akan kembali ke posisi semula. Pengujian hold-in coil dengan baterai. Perhatikan rangkaian di atas. Salah satu kabel negatif terpasang pada bodi motor starter. Sedangkan kabel negatif lainnya terhubung dengan terminal C. Kabel positif baterai dihubungkan dengan terminal 50. Untuk melakukan pengujian hold-in coil, maka kabel yang terpasang pada terminal C bisa kita lepas. Perhatikan, jika kabel terminal C kita lepas, gigi pinion akan berada pada posisi maju, atau pinion tidak kembali ke posisi semula. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi hold-in coil dalam keadaan baik. Jika pada saat kabel negatif dilepas dari terminal C dan gigi pinion kembali ke posisi semula atau mundur, maka kumparan hold-in coil rusak. Pengujian selanjutnya adalah pengujian kembalinya kopling pinion. Lepas kabel negatif dari bodi motor starter. Dalam kondisi kabel dilepas, maka kopling pinion harus kembali ke posisi semula. Jika kopling pinion atau gigi pinion tetap berada pada posisi maju, maka ganti solenoid. Pengujian motor starter tanpa beban. Siapkan sebuah motor starter, baterai, ampermeter, dan kabel jumper. Perhatikan dengan baik terminal-terminal pada motor starter. Hubungkan kabel negatif ke bodi motor starter. Hubungkan kabel positif ke terminal 30 motor starter. Kemudian, hubungkan kabel positif ke terminal 50. Perhatikan gigi pinion dan ampermeter. Gigi pinion akan bergerak maju, sedangkan jarum ampermeter akan menunjuk kepada besaran angka tertentu. Saat gigi pinion sudah maju, maka gigi pinion akan berputar cepat, dan ampermeter menunjukkan pada angka besaran tertentu. Bacalah besarnya arus yang terukur pada ampermeter.
Bandingkan dengan spesifikasi pada jenis motor starter yang sedang diuji tersebut. Jika kabel terminal 50 dilepas, maka gigi pinion akan kembali ke posisi semula dan berhenti berputar. Dan ampermeter jarumnya akan kembali ke posisi 0. Baik, untuk yang terakhir adalah bagian penutup. Jadi sebagai penutup ini pesan saya, bacalah banyak materi ya yang relevan yang bisa membantu informasi kita tentang motor starter dan pengujiannya, dari informasi baik itu buku atau online atau juga mencari yang ada di sekitar kita. Jadi kita bisa melihat dari sekitar kita, dari kendaraan kita sendiri atau yang lainnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.